Bab 70, ada tamu. Ayumi menggeliat kala matahari pagi mengenai wajahnya dari celah jendela yang memang gordennya sedikit terbuka. Wanita itu perlahan mengerjapkan matanya. Ternyata sudah pagi hari dan tidak mungkin dia akan tidur lagi. Bergegas wanita itu bangkit, melihat jam yang ada di ponselnya ternyata sudah pukul 8 pagi. Selepas subuh tadi, Ayumi kembali terlelap sebab begitu lelah karena sang suami terus meminta, yang sudah menikah, kalian ngertikan maksud aku. Apalagi pulekan dari sang suami yang begitu nyaman membuat kantuknya datang kembali. Apalagi tidak ada kerjaan yang Ayumi kerjakan karena masih menginap di villa, semua serba dilayani, makanya Ayumi memilih untuk tidur kembali. 2 hari mereka sudah bermalam di villa tersebut dan hari ini mereka akan berencana pulang dan akan kembali ke rutinitas mereka. Gerakan tangan Ayumi membuat Andre langsung membuka matanya pelan. Pria itu tersenyum ke arah sang istri yang tengah menatapnya. Dikecupnya punggung tangan sang istri sambil mengatakan kata romantis. "Selamat pagi sayang," ucapnya terdengar begitu manis. "Bangun Mas, masih belum puas tidurnya?" tanya Ayumi membuat Andre terkekeh pelan. "Belum sayang," ujar Andre dengan suara menggoda. Pria itu langsung menarik kembali sang istri masuk dalam selimut dan memuleknya dengan erat. "Di sini saja ya sayang, kita datang ke sini untuk menikmati kebersamaan kita. Jadi tidak apa-apa kan bangun siang?" Bisiknya lembut di telinga Ayumi membuat wanita itu geli. Ayumi berusaha bangkit karena ingin bersih-bersih tapi usahanya sia-sia karena dekapan sang suami sangatlah kuat. "Aku mau ke kamar mandi Mas," ucap Ayumi bergerak pelan. "Nanti sayang, aku masih betah memulekmu," balas Andre langsung menenggelamkan kepalanya pada pundak sang istri. Akhirnya Ayumi hanya bisa pasrah sebab Andre juga tidak mungkin mau melepaskannya karena pulekan pria itu semakin kuat saja. "Apa nanti 5 atau 10 tahun kamu masih seperti ini Mas?" tanya Ayumi mengelus jambang tipis suaminya. Andre tidak langsung menjawab, pria itu melihat Ayumi dalam. Dielusnya rambut hitam milik sang istri kemudian mengecup bibirnya pelan. "Dengarkan suamimu ini sayang, sebuah hubungan terjalin karena adanya keterbukaan, bukan hanya istri tapi juga suami harus melakukan itu. Jika itu sudah terlaksana maka hubungan kita akan baik-baik saja. Aku akan melawan semua orang-orang yang berusaha merusak rumah tangga kita dan tugasmu mempercayai suamimu ini dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain di luar sana. Tidak ada yang tahu ke depannya mengenai apa yang terjadi tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Aku yakin kamu bisa melakukan semuanya, menjaga marwahku sebagai suami kamu dan tentu aku juga harus menjaga marwahmu sebagai istriku. Kamu tahu sendiri kan sayang banyak yang ingin rumah tangga kita hancur, entah itu dari masa lalu ataupun yang hadir sekarang dan ke depannya." Panjang lebar Andre menjelaskan, pria itu kembali mengecup kening Ayumi tapi kali ini sedikit lama. "Tapi setiap manusia sering khilaf Mas. Aku tahu sayang, hal itu memang kita tidak bisa pungkiri, tapi setidaknya kita harus berusaha dan terus berdoa. Jika memang kita ditakdirkan bersama hingga tua, pasti Tuhan akan selalu memberi jalan terbaik untuk kita berdua. Yang terpenting kita hanya perlu menjaga hati kita dari orang-orang yang mencoba mendekat." Ayumi tersenyum lembut, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut suaminya selalu membuatnya tenang, tapi sesekali wanita itu kadang gusar apalagi banyak wanita yang menyukai suaminya bahkan dengan sukarela ingin menjadi istri kedua suaminya. "Kalau misalkan aku tidak cantik lagi bagaimana Mas, apalagi usiaku semakin tua, nanti aku keriput." Keseriusan pria itu diuji ketika istrinya tidak secantik dulu. "Kamu kira suamimu ini akan tampan terus? Aku juga akan tua sayang," keriput dan mengerut, namanya juga kita tua iya kan? Pasti akan ada masanya itu.
Tapi kamu tidak perlu khawatir walaupun kamu tidak cantik, suamimu ini tidak akan pernah berpaling. Kita akan menua bersama selamanya. Amin. Bisik Ayumi, itulah yang selama ini wanita itu harapan. Semoga Andre adalah pria yang terakhir untuknya dan cinta mereka akan terus bersatu hingga ajal menjemput keduanya. Saat mereka saling melempar senyum, tiba-tiba ponsel Ayumi berdering, wanita itu segera bangun dan mengambil ponselnya di atas meja. "Mama Mas yang menelpon," ujarnya sambil memperlihatkan layar ponselnya pada sang suami. "Angkat saja sayang. Di loudspeaker aku juga mau dengar," pinta Andre. Segera Ayumi menekan tombol hijau. "Assalamualaikum Ma," ujar Ayumi saat sambungan telepon terhubung. "Waalaikumsalam sayang, maaf ya ganggu kalian tapi Dania katanya pengen bicara," ujar Andita seberang sana. Tak lama terdengar suara gadis kecil dengan suara manjanya, kata Tante Astrid, "Mama liburan ya mau bikin adek." Ayumi langsung tersentak dan menatap langsung ke arah sang suami, membuat Andre menggelengkan kepalanya. Dania lagi apa sayang?" tanya Ayumi berusaha mengalihkan perhatian anaknya. "Dania lagi main sama opa sama oma, opa beliin aku mainan baru loh. Mainan masak-masak yang lengkap, iya kan opa?" tanyanya pada Brahma yang duduk di sampingnya. "Iya sayang," terdengar suara Brahma dari seberang sana. Mama dengarkan apa yang opa katakan." "Iya nak, Mama dengar kok." Akhirnya mereka berbincang-bincang sejenak, tak lupa juga Dania menanyakan keberadaan papa, sambungnya. Gadis kecil itu berbicara dengan gemas pada Andre apa saja hadiah yang diberikan oleh Andita dan Brahma. Hal itu membuat Andre merasa senang. Tidak lama Dania memberikan ponsel itu pada Andita. "Kalian pulang hari ini?" tanya Andita dengan nada serius. "Iya Mah, kenapa?" tanya Ayumi penasaran. "Nanti Mama ceritakan jika kalian sudah sampai di rumah, sudah dulu ya. Jangan lupa membuat Andre Junior." "Assalamualaikum." Andre terkekeh pelan mendengar ucapan mamanya, tapi fokus Ayumi bukan itu. Firasatnya seakan tidak enak. "Mama mau cerita apa ya Mas?" tanya Ayumi penasaran. "Nanti saja kita tahu kalau sudah pulang sayang, seperti yang Mama bilang tadi," jawab Andre, tapi tidak membuat Ayumi puas akan jawaban itu. Setelah sholat zuhur, mereka akhirnya pulang ke rumah orang tua Andre. Tapi sebelum itu Ayumi sempat singgah untuk membeli kue kesukaan mertuanya, tak lupa membelikan anaknya beberapa cemilan. Perjalanan mereka begitu mulus tanpa ada halangan, hingga beberapa jam berkendara akhirnya mobil Andre sudah masuk gerbang rumah orang tuanya. Tapi saat sampai di depan rumah, keduanya saling tatap melihat mobil asing yang terparkir di sana. Ayumi bertanya melalui isyarat, tapi Andre juga tidak tahu mobil siapa itu. Keduanya kemudian masuk dengan menenteng barang-barang yang telah dibelinya tadi, dengan saling bergandengan tangan dan tersenyum mesra. Saat masuk, sepasang suami istri itu dapat melihat jika dua orang wanita dan juga satu orang pria tengah berbincang-bincang dengan orang tuanya, dan juga ada Dania di sana, membuat keduanya kembali saling tatap dengan kening berkerut. "Assalamualaikum," ujar Andre dan Ayumi bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab orang tua Andre dan Dania, sedangkan tiga orang itu hanya diam dan menatap keduanya dengan tatapan sulit diartikan. Bersambung.